Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk mengikuti debat OSIS SNPN 1 Gambira. Baik, untuk selanjutnya saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Untuk susunan acara yang pertama yaitu pembuka, yang kedua perkenalan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Acara yang ketiga pembacaan doa. Acara yang keempat pembacaan tata tertib debat. Acara yang kelima pemaparan visi misi dan program unggulan. Acara yang keenam debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024 dan 2025. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Hadirin yang terhormat, agar acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita bersama membuka acara dengan melafazkan basmalah. Terus selanjutnya para hadirin dimohon untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya sambutan dari Pak Vincent, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk hadir di sini di sela kesibukannya beliau untuk mengajar. Saya ucapkan terima kasih, selamat datang untuk Pak Dio, Bu Rayu, Bu Rika, Pak Sivi, dan Bu Elvi. Dan patut kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpah rahmatnya kita dapat berkumpul di acara debat OSIS hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya banggakan anak-anakku, terima kasih sudah
menyempatkan waktunya juga untuk datang di acara debat OSIS ini. Nah, jadi sambutan yang pertama, saya di sini akan menyampaikan beberapa kata untuk pengantar jadi kegiatan ini nantinya yang juga berkaitan dengan P5 yang ada di kelas 8, yaitu demokrasi. Dari sini nanti ada perwakilan dari kelas 7, 8, dan 9 yang sudah hadir tadi. Ada di cek tadi kan ketua kelas, sekretaris, sama bendara. Kenapa nggak ada yang lain? Karena nantinya 3 anak ini kami anggap bisa mewakili suara atau bisa mewakili apa yang kalian dapat dari sini. Jadi nanti tolong Anda semua yang berada di sini fokus ya, tolong jangan bicara sendiri, jangan rame, dan jangan guyonan. Benar-benar kalian perhatikan kedua paslon ini nanti akan menyampaikan visi misinya. Otomatis nanti kedua pasangan ini akan istilahnya memimpin para siswa ya. Jadi nantinya akan mewakili suara-suara Anda. Jadi otomatis Anda sekalian nanti kalau seumpama tidak memperhatikan visi misi yang mereka sampaikan atau Anda salah memilih paslon yang mungkin kurang sesuai dengan hati nurani Anda gitu, itu nantinya akan menyesal. Sajane aku milih KAI lebih kreatif soalnya apa. Untuk selanjutnya nanti setelah debat OSIS ini akan diadakan juga Pilkasis ya. Jadi Pilkasis itu yang kelas 7 mungkin belum pernah mengalami masa-masa, maksudnya mengalami kegiatan itu, dan yang nantinya kalian akan tahu. Kita saling berdoa menurut agama Indonesia masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Vincent, sambutan yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberi motivasi bagi kita semua. Untuk sambutan yang kedua akan disambung oleh ketua OSIS kita. Sebelumnya terima kasih atas waktunya untuk Bapak Ibu Guru dan Guru OSIS di sini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ketua OSIS ingin memberi sedikit sambutan dan pesan untuk paslon ketua dan wakil ketua OSIS. Yang pertama adalah kepemimpinan adalah pengabdian, bukan kekuasaan. Pemimpin sejati harus mengutamakan kepentingan bersama. Saya harap untuk paslon-paslon ini punya sikap seperti ini. Selanjutnya, jangan pernah berhenti belajar, karena kepemimpinan adalah suatu proses belajar yang berkelanjutan. Kepada para calon ketua dan wakil ketua OSIS, saya harap kalian buat bertarung dengan sportif dan tunjukkan kemampuan kalian. Jangan ada kecurangan di sini. Jika ada akan langsung didis, dan yang tidak curang akan menjadi ketua OSIS, langsung menjadi ketua OSIS. Kepada seluruh siswa, pilihlah pemimpin yang menurut kalian mampu membawa OSIS untuk jadi yang lebih baik lagi. Harapan dari saya ingin paslon yang terpilih menjadi ketua OSIS untuk lebih baik dari saya, ambil hikmahnya dan buang buruknya. Mohon maaf bila ada kata salah kata atau hal yang tidak berkenan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk keterangan. Baik, untuk acara selanjutnya adalah perkenalan kandidat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS
SMPN 1 Gambiran periode 2024-2025 yang telah hadir di depan kita. Baik, saya akan memperkenalkan calon ketua dan wakil ketua SMPN 1 Gambiran. Dari pasangan nomor urut 1 ada Zaki Abiyu Bimantara dan Kevin Anggadito Pitono. Untuk pasangan calon nomor urut 2 Muhammad Farizal Witaksono dan Nadira Saranunsa. Berdua nih. Pokoknya apa-apa di foto di video. Baiklah, langsung saja saya akan memanggil moderator kita pada hari ini dengan nama Maura Lautul Koiru dan Febi Zara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya saya boleh hadir di sini, berdiri untuk memimpin jalannya debat calon ketua dan wakil ketua ASIS SMP Negeri 1 Gambiran periode 2025 sampai 2024 sampai 2025. Sebelum kita memulai debat pada pagi hari ini, saya akan membacakan tata tertib perjalanan debat calon ketua dan wakil ketua ASIS periode 2024 sampai 2025. Pada perhatiannya untuk pasangan calon ketua dan wakil ketua ASIS dan para penonton. Yang pertama, bakal calon dan audiens dilarang menunjukkan keributan dalam bentuk apapun. Yang kedua, untuk penyampai visi akan diberikan waktu maksimal 4 menit. Jadi untuk debat kita hari ini akan dijalankan 2 sesi. Untuk sesi pertama akan ada pemaparan visi dan program kerja, dan yang kedua akan diadakan tanya jawab di mana pertanyaan sudah kami siapkan. Yang ketiga, untuk sesi pemaparan visi masing-masing bakal calon. Setiap kandidat bakal calon lainnya wajib menanggapi, baik itu dalam sesi pertanyaan maupun tanggapan mengenai visi maupun program kerja bakal calon tersebut. Dan yang keempat, dalam sesi penyampaian visi misi, paslon yang ingin menanggapi lebih dahulu harus mengangkat tangan, kemudian mengatakan izin instruksi. Ketika saya moderator memberikan izin, barulah kalian dipersilakan memberikan tanggapan maupun sebuah pertanyaan. Setiap bakal calon diberikan pertanyaan atau tanggapan, diberikan waktu 15 detik untuk menyiapkan jawaban. Yang kelima, bakal calon yang diberikan pertanyaan bakal calon lain diberikan waktu untuk menjawab maksimal 2 menit. Sedangkan bakal calon yang akan bertanya diberikan waktu kurang lebih 30 detik sampai 1 menit. Yang keenam, untuk sesi tanya jawab, masing-masing bakal calon akan memilih 1 pertanyaan dari 3 pertanyaan yang telah disiapkan. Yang ketujuh, durasi penyampaian closing statement yaitu sebanyak 3 menit. Dan yang terakhir, seluruh kandidat maupun audiens wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Apabila kandidat melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun, maka kandidat akan dikenai sanksi. Demikian tata tertib debat bakal calon ketua dan wakil ketua ASIS SMP Negeri 1 Gambiran periode 2024 sampai 2025. Sebelumnya, kita akan mendengarkan visi dan program kerja dari masing-masing pasangan calon dan wakil ketua ASIS. Yang pertama, pasangan calon ketua dan wakil ketua ASIS nomor urut 1. Kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Zaki Abiyu Bimantara. Dan saya Kevin Anggadito Pitono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati pembina OSIS dan Dewan Guru yang sudah hadir, serta anggota OSIS yang sudah hadir. Saya akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami adalah menciptakan OSIS SMPN 1 Gambiran menjadi organisasi yang berani, unggul, dan berdaya dalam bidang iptek dan IPA.
untuk terbentuknya generasi 2045. Misi kami adalah meningkatkan kegiatan dalam bidang akademik dan non-akademik, membangun komunikasi yang baik dengan pengurus OSIS, membantu pihak sekolah untuk merealisasikan semua program sekolah, menjadi agen perubahan kedisiplinan bagi seluruh siswa, ikut andil menumbuhkan jiwa siswa sesuai program yang direncanakan sekolah, membangun jiwa kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Lalu program kami adalah menekankan pentingnya kebersihan kepada seluruh siswa dengan mengedukasi secara digital dan melalui kegiatan kerja bakti sosial, mengadakan pembersihan sampah pada lingkungan luar sekolah dan di dalam sekolah pada saat Jumat bersih. Yang terakhir adalah mengadakan perlombaan kelas meeting setelah penilaian akhir semester, terutama dalam bidang olahraga dan seni. Itu saja visi kami yang saya sampaikan. Berikan tepuk tangan kepada paslon nomor 1. Kemudian visi misi paslon nomor urut 2. Kepada paslon nomor urut 2 kami persilakan. Terima kasih untuk paslon nomor urut 1, Bapak Ibu guru yang kami hormati dan juga teman-teman. Di sini saya akan menjabarkan visi misi dan proker kami. Visi kami adalah menjadikan OSIS sebagai wadah yang menampung segala aspirasi, bakat, prestasi, dan kreativitas siswa dalam bidang teknologi digital. Dan misi kami membantu mengembangkan kualitas dan rasa percaya diri dari siswa, meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan, menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak yang terlibat dalam seluruh kegiatan OSIS. Dan proker kami adalah mengadakan lomba dan kegiatan lainnya untuk memperingati Hari Besar Nasional. Proker kami yang kedua adalah mengadakan kompetisi seni digital untuk mendorong siswa berkreasi menggunakan teknologi. Sekian visi misi dan program kerja dari Paslon 02. Terima kasih. Demikianlah sesi pertama debat yang kedua dari Ketua OSIS periode 2024 sampai 2025. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi calon ketua dan wakil ketua OSIS kita. Kita akan memasuki sesi yang kedua, yaitu tanya jawab antar calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Kaliran. Saya memberi 30 pertanyaan. Boleh kalian masing-masing memilih satu dari 3 pertanyaan yang telah disiapkan. Silakan memilih antara nomor 1, 2, atau 3. Setiap calon memilih satu angka antara angka 1 dan sampai dengan angka 3. Jika sudah lalu diberikan pertanyaannya. Teknisnya jadi kita calon nomor urut menjawab, calon nomor urut lain boleh menanggapi maupun bertanya. Pertanyaannya yang pertama, seperti yang kita tahu, belajar di sekolah membutuhkan waktu dan juga tenaga yang lebih karena beban mata pelajaran yang lumayan cukup banyak. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara agar bisa mengatur waktu agar mata pelajaran dan juga organisasi bisa berjalan beriringan? Waktu Anda 3 menit untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan kedua, seperti yang kita ketahui, ada program kerja. Tentunya tidak disetujui ada program kerja yang
guru maupun dari kepala sekolah. Tetapi program kerja tersebut justru didukung oleh para murid. Pihak mana yang akan kamu pilih dan mengapa? Dan pertanyaan ketiga, kurikulum merdeka banyak memberikan kebebasan bagi murid untuk dapat mengekspresikan segala bentuk kreativitas yang ada. Kurikulum ini memberikan banyak kesempatan untuk siswa agar tidak belajar secara klasikal di kelas. Setujukah kamu jika pembelajaran tidak harus dilakukan di dalam kelas? Jelaskan alasannya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan di mana pada sesi ini akan berubah cepat tepat. Jadi silakan izin instruksi yang terlebih dahulu menjawab. Silakan angkat tangan, kemudian izin instruksi. Maka setelah diizinkan baru boleh menjawab. Setelah itu, setelah menjawab, yang lain berhak untuk menanggapi kembali, memberikan tanggapan, serta menyanggah dan sebagainya. Pertanyaannya, yang pertama, jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS, bagaimana cara Anda mengatasi tekanan yang disebabkan oleh masalah pribadi dan juga masalah terkait tugas Anda sebagai ketua OSIS? Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara kalian nantinya untuk memfasilitasi berbagai aspirasi baik itu dari siswa maupun dari guru SMP Negeri 1 Gambiran? Coba kita mulai dari pertanyaan pertama. Saya ulang kembali. Seperti yang kita tahu, belajar di sekolah membutuhkan waktu dan juga tenaga yang lebih karena beban mata pelajaran yang lumayan cukup banyak. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara agar bisa mengatur waktu agar mata pelajaran dan juga organisasi bisa berjalan beriringan? Waktu Anda 3 menit untuk menjawab pertanyaan. Silakan paslon 1 atau paslon 2. Baik, paslon nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari moderator. Untuk mengatasinya yaitu dengan mengondisikan waktu dan memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan kegiatan berorganisasi. Bagaimana jawaban dari paslon nomor 1 para audiens? Apakah bisa diterima? Bisa. Bisa. Oke, jawaban diundi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Seperti yang kita ketahui, ada program kerja tentunya tidak disetujui, ada program kerja yang pastinya bahkan penolakan, baik dari guru maupun dari kepala sekolah. Tetapi program kerja tersebut berjalan justru didukung oleh para murid. Pihak mana yang akan kamu pilih dan mengapa? Silahkan paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2 menjawabnya. Baik, paslon nomor urut 1 ini silakan menjawab. Sebelumnya mengusulkan bahwa mencari jalan tengah yang baik. Jalan tengahnya yaitu agar bisa diterima oleh para guru dan murid
Jadi tidak ada ketimpangan antara guru dan murid untuk program. Boleh kita tanya lagi, jalan tengahnya yang seperti apa? Bisa dicontohkan paslon nomor urut 1. Saya ulang pertanyaan yang nomor 2. Seperti yang kita ketahui, ada program kerja. Tentunya tidak disetujui ada program kerja yang pastinya, bahkan penolakan, baik dari guru maupun dari kepala sekolah. Tetapi program kerja tersebut disetujui oleh para murid. Didukung pula, pihak mana yang akan kamu pilih dan mengapa? Jelaskan alasanmu. Diulang jawaban paslon nomor 1. Mengusulkan mencari jalan yang terbaik. Mengusulkan bahwa mencari jalan tengah yang terbaik. Seperti mendukung SMPN 1 Gambiran itu menjadi lebih maju lagi. Gak masuk ya mana nih? Gak masuk jawabannya. Lah iya. Tapi dari program kerja yang diusulkan itu program kerja yang panas. Panas mati. Mengadakan lomba Mobile Legends saya sekolah. Sedangkan dari pihak sekolah ini tidak mau. Nah, tidak menyetujui. Jalan tengah ini gimana? Agar entah itu mau cancel atau meneruskan. Nah, jalan tengah ini gimana? Mencari persetujuan dari murid-murid sama guru. Bagaimana jawaban dari paslon nomor urut 1? Apakah bisa diterima? Apakah ada tanggapan lain dari para audiens? Ada, silakan mengangkat tangannya. Audiens juga boleh memberikan tanggapan ataupun saran kepada paslon. Tadi kan jawabannya kan bisa mencari persetujuan antara murid dan para guru kan. Apakah ada tanggapan lain? Misal kurang berat, silakan kakak. Jika gurunya tidak Berdiri. Oh, ya mungkin yang dimaksud jika guru tersebut masih belum setuju. Kami akan mengcancelnya lalu mencarikan mungkin hal-hal atau event olahraga yang program olahraga yang cocok bagi siswa dan siswi. Jawaban disetujui. Selanjutnya pertanyaan lagi. Dengan cara apa? Silahkan dijawab paslon nomor 1. Mungkin olahraga voli atau futsal sepak bola gitu. Sekarang soalnya banyak diminati siswa-siswi ya, kalau olahraga itu. Cara kalian mengetahui mereka tahu sepak bola, basket, kemudian dan lainnya selalu apa? Dengan melakukan voting, Bu. Atau mungkin juga dengan wawancara. Jawaban diterima. Kenapa? Oke, kita lanjut. Pertanyaan nomor 3.
Untuk sesi pemaparan, Pertanyaan ketiga. Kurikulum Merdeka banyak memberikan kebebasan bagi murid untuk dapat mengekspresikan segala bentuk kreativitas yang ada. Kurikulum ini banyak memberikan kesempatan untuk siswa agar tidak belajar secara klasikal di kelas. Setujukah kamu jika pembelajaran tidak harus dilakukan di dalam kelas? Jelaskan alasanmu. Silakan, paslon nomor urut 1 dan 2 mengangkat tangannya. Paslon nomor urut 1. Saya menyetujui ini karena agar proses pembelajaran tidak monoton. Nah, pembelajaran yang monoton itu dapat menurunkan semangat siswa-siswi, semangat dan minat. Oke, itulah jawaban dari paslon nomor urut 1. Oke, kita dengarkan jawaban dari paslon nomor urut 2. Silahkan. Pastinya setuju, karena terkadang para siswa itu jenuh belajar terus-menerus di kelas. Terkadang mereka membutuhkan suasana baru belajar di luar kelas. Betul nggak rasa itu, ada rasa jenuh nggak ketika belajar di sekolah di kelas terus? Jawabannya rata-rata sama. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS, bagaimana cara Anda mengatasi tekanan yang disebabkan oleh masalah pribadi dan juga masalah terkait tugas Anda sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Silahkan paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Silahkan berdiri. Oke, silahkan nomor urut 1. Sebelumnya kepentingan pribadi itu jangan dimasukkan di kepentingan organisasi. Soalnya bisa menyebabkan kepentingan organisasi itu mengaruh di semua anggota-anggota OSISnya. Karena kepentingan berorganisasi dan kepentingan pribadi itu adalah dua entitas yang berbeda. Jadi mungkin bisa diselenggarakan secara mandiri kalau untuk masalah berorganisasi bisa dimusyawarahkan dengan sekretaris, bendahara atau mungkin anggota OSIS. Kita dengarkan jawaban nomor urut kedua. Ulang pertanyaannya. Diulang. Oke, pertanyaan akan saya ulang sekali lagi. Jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS, bagaimana cara Anda mengatasi tekanan yang disebabkan oleh masalah pribadi dan juga masalah terkait tugas Anda sebagai ketua OSIS? Bagaimana caranya? Silahkan, paslon nomor urut 2. Oke, sebelumnya tentu saja karena masalah pribadi itu tidak bisa dicampurkan masalah organisasi. Sama seperti paslon 1, kita juga harus bisa memanajemen waktu dengan baik untuk menjaga agar semua tugas itu tidak tercampur dan semua masalah tidak menjadi satu. Dan juga sering melakukan penghiburan diri agar tidak terlalu stres akan tekanan dua tugas tertentu. Dengan melakukan tugas organisasi bersama anak organisasi dan menyelesaikan masalah pribadi dengan orang pribadi tersebut. Jadi tidak akan ada tercampuran antara kedua belah masalah. Sekian. Bagaimana para audiens? Apakah jawaban mereka berdua memuaskan hati Anda? Memuaskan. Oke. Dan pertanyaan kedua. Bagaimana cara kalian nantinya untuk memfasilitasi berbagai aspirasi, baik itu dari siswa maupun dari guru SMP Negeri 1 Gambira? Silahkan,
paslon nomor urut 1 dan 2 menjawabnya. Silakan paslon nomor urut 2. Cara memfasilitasinya adalah sering mengadakan lomba-lomba. Seperti pada program kerja saya akan mengadakan lomba-lomba untuk mengukur semua aspirasi, potensi, dan juga kreativitas siswa. Jadi kita bisa mengadakan seperti hari kreativitas siswa, seperti lomba pidato, lomba puisi, dan lain sebagainya. Bagaimana jawaban dari paslon nomor urut 2? Apakah audiens ada masukan atau tanggapan dari jawaban nomor urut 2? Silakan berikan tanggapan kalian. Jika tidak ada, maka akan lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Tapi, boleh dilanjutkan dengan pertanyaan pribadi? Saya selaku moderator ingin memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dan 2. Apa motivasi paslon ketua dan wakil ketua untuk membangkitkan semangat juang antara OSIS dan siswa lainnya? Silakan dijawab. Paslon nomor urut 1 dan 2. Silakan berdiri. Sebelumnya mengusulkan hobi-hobi teman-teman yang bisa membuat sekolah kita lebih maju, seperti lomba-lomba, terutama gobak sodor. Teman-teman kan jago-jago banget kan gobak sodornya. Kita bisa mengusulkan ke lomba-lomba itu, dan bisa juga mengusulkan lomba-lomba game seperti Mobile Legends dan Free Fire. Apalagi game-game itu kan terutama anak-anak laki-laki jago-jago banget kan. Apakah ada saran dan tanggapan lain dari audiens? Tidak ada. Jawaban memuaskan? Atau dari Bapak Ibu Guru ingin memberikan pertanyaan? Sebentar, berarti jawaban nomor paslon nomor urut 1 dikunci. Silakan Ibu Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat paslon 1 dan 2. Mungkin kalian menuju ke sini juga butuh perjuangan, bisa terpilih. Selamat buat kalian. Oke, satu pertanyaan buat kalian. Entah itu siapa nantinya yang jadi, ya. Kita tahu kenakalan anak-anak sekarang yang sudah seringkali diungkapkan Bapak Ibu Guru. Ya, nah, di situ kan sudah ada visi misi kalian. Mungkin ada keterkaitannya. Bagaimana cara kalian untuk mengatasi kenakalan yang sering terjadi di sekolah ini, dan salah satunya adalah tentang kedisiplinan kalian. Bagaimana cara untuk mengatasinya, atau bagaimana supaya teman-teman kalian ini bisa tahu, bisa paham bahwa disiplin dan tata tertib yang ada di sekolah itu harus betul-betul dilaksanakan dari hati nurani, bukan dari karena keterpaksaan mereka. Mungkin hanya itu. Semoga bermanfaat. Sukses selalu buat kalian. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan paslon nomor urut 1 dan 2 menjawabnya. Oke, kita akan mendengarkan kedua jawaban. Mulai dari paslon nomor urut 1. Misi kami di sini kan menjadi agen kedisiplinan siswi. Contohnya berangkat sholat 2, mengoprak-oprak itu menjadi kedisiplinan siswa-siswi. Mengelak-ngelak atau memanggilnya. Untuk selama ini yang ngoprak-ngoprak dan lain sebagainya kan masih Bapak Ibu. Nah, bagaimana misalnya kamu pada saat ini jadi ketua OSIS-nya, langkah apa untuk membantu Bapak Ibu Guru ini supaya Bapak Ibu Guru itu tidak ngoprak-ngoprak lagi, supaya mereka itu sadar dengan sesadar-sadarnya tanpa harus dioprak-oprak. Bagaimana caranya?
sebelumnya saya di pondok kan ada yang ngobrak-ngobrak gitu Bu. Saya mengusulkan sirine untuk memanggil teman-teman. Ya, sirine atau bisa anggota OSIS yang bisa mengobrak-ngobraknya atau memanggilnya. Gak mandi. Arek. Selain anggota ASIS, nanti juga siswa, kalau ada siswa-siswi yang punya tingkat kedisiplinan yang tinggi, nanti akan bekerja sama dengan BK untuk merekrutnya, untuk mengingatkan teman-teman kalau misalnya waktunya sholat duha, sholat zuhur, mungkin upacara dan apel gitu. Jangan berdiri, Rek. Sebelumnya Wahyu boleh saya lanjut pertanyaannya tadi. Ojo ditindik. Oh. Baik. Silakan paslon nomor urut 2 menjawabnya. Sudah angkat tangan loh. Oke, kalau jawaban dari saya, menurut saya jika untuk mengkoordinasi siswa untuk melakukan kegiatan sholat duha atau sholat zuhur itu harusnya tugasnya Sekbid 1, ketakwaan dan kerohanian. Jadi menurut saya, OSIS Sekbid 1 itu harus dikoordinasi oleh koornya untuk mengkoordinasi teman-teman agar mau mengikuti sholat duha ataupun sholat zuhur berjamaah. Itu jawaban dari saya. Oke. Yang sudah yang menjawab. Dan tentang cara untuk mendisiplinkan yang tadi, caranya adalah mengedukasi bahwasannya peraturan sekolah itu untuk kebaikan mereka sendiri. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan pribadi. Boleh Pak Lim? Baik. Saya ingin bertanya kepada paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Bagaimana cara paslon wakil ketua dan ketua OSIS untuk melakukan sebuah perubahan, memecahkan sebuah masalah, dan ide-ide yang dinilai sukses untuk sekolah dan kedepannya? Silahkan dijawab. Nomor urut 1 maupun 2. Diulang lagi. Bagaimana cara paslon ketua dan wakil ketua untuk melakukan sebuah perubahan, memecahkan sebuah masalah, dan ide-ide yang dinilai sukses untuk sekolah dan kedepannya? Silahkan paslon nomor urut 1 dan 2 menjawabnya. Baik, paslon nomor urut 2, silahkan menjawab. Jawaban Anda. Menurut saya, untuk menyelesaikan masalah atau mengembangkan ide-ide dari siswa-siswi adalah melakukan musyawarah. Jadi nanti bisa aja kalau ada masalah kita mengumpulkan dari semua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan juga untuk mengeluarkan ide-ide apa yang ingin mereka kira-kira mereka buat untuk perubahan sekolah ini, entah itu untuk non-akademik ataupun akademik. Ya. Baik. Bagaimana jawaban paslon nomor urut 2? Apakah bisa diterima para audiens dan Bapak Ibu guru sekalian? Bisa. Baik. Apakah para audiens dan Bapak Ibu guru ada pertanyaan lain untuk paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2? Silakan Ibu Erni. Enggak, cukup Bu. Kamu main kantor aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah dong buat paslon urut 1 dan 2. Terima kasih. Ya, saya ucapkan selamat pada paslon 1 dan paslon 2. Kalian luar biasa sekali sudah duduk di sini di kursi panas ya, berdebat dengan ini salah satu calon yang lain. Ini saya ngacu ke proker kalian ya. Paslon urut 1 prokernya bagus sekali tentang sampah. Jadi saya menemukan di SMP ini, aduh sampahnya banyak banget ya. Prokernya bagus banget, saya tertarik sekali dengan prokernya ini. Nah konkretnya gimana ya?
cara mengatasi sampah, konkretnya kalian caranya mengatasi sampah ini bagaimana? Ini untuk paslon 1. Kemudian untuk paslon yang kedua, proker kalian ini saya mengacu ke kompetisi seni digital. Coba seperti apa gitu loh, kompetisi seni digital, tolong dijelaskan ya. Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengatasi sampah yang berserakan, selain edukasi tentang sampah, itu bisa diajak ke lapangan. Tidak hanya di sekolah, mungkin di luar sekolah, seperti dia tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi di luar sekolah juga. Misalnya kayak membersihkan sungai, atau mungkin di luar tembok-tembok ini sekolah itu. Nah, nanti juga akan ada timbal balik dari masyarakat ke sekolah. Jadi masyarakat mungkin akan malu atau tidak akan buang sampah di area sekitar sekolah. Dan bisa kita contoh seperti di sosmed Pandawara itu kan membersihkan lingkungan gitu toh. Kita contoh dari membersihkannya. Besar langsung kali, harus ini kali. Nah, untuk sanksinya mungkin untuk teman-teman yang buang sampah sembarangan itu akan disuruh untuk mengambil sampahnya lalu membuangnya lagi. Selain itu juga bisa disuruh untuk membersihkan sampah di area-area kelas, misal di selorokan meja atau di lantai-lantai kelas itu. Kalau tidak tahu, di lingkungan yang ada sampahnya gitu, kita bilang kalau teman-teman, ini kok ada sampah, buangan enggak, kita ada yang buang. Oh, ya mending kamu yang buang. Iya, begitu. Aku nggak mau buang. Baik, kita dengarkan jawaban dari paslon nomor urut 2. Silakan menyatakan jawaban Anda. Mengenai kompetisi seni digital yang dimaksud tadi adalah contohnya mengadakan lomba seperti cerpen, seni digital, desain grafis, fotografer. Maka hal-hal tersebut bisa membuat para siswa termotivasi untuk berinovasi dan menunjukkan bakat yang mereka miliki. Sekian. Siap, Bu. Selanjutnya tindakannya bagaimana? Berusaha untuk lebih baik mengusulkan program-program itu lebih berjalan dengan lancar, dengan cara menjadi contoh, menjadi agen contoh perubahan, menjadi contoh agen perubahan di Sulawesi. Albiu, Jangki Albiu. Katanya seperti apa Pandawara? Iya, kira-kira yang jadi Pandawara itu bagian yang mana?
Siapa aja sih kira-kira menurut kalian itu yang bisa digerakkan, itu yang seperti apa anak-anaknya? Sebelumnya kita mencontohkan kayak circle-circle yang bisa membersihkan sampah, dan itu kita bisa membuat contoh dengan mencontohnya circle itu. Ya. 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 Baik. Adakah yang ingin ditanyakan lagi dari para audiens tentang proker, visi dan misi dari paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2? Silahkan mengangkat tangan dan maju ke depan sini. Nanya. Iya, nanti slide. Non-OSIS juga boleh. Coba sebentar. Semuanya bisa diberi kesempatan untuk bisa mengeluarkan aspirasi kalian. Ya, jangan nanti, waduh, kok enggak yang jadi pilihanku atau bagaimana. Nah, ini yang menentukan kalian. Monggo diuji, dites di sini bagaimana paslon-paslon yang ada di depan itu memberikan aspirasinya, mengungkapkan visi misi dan prokernya. Monggo sampai ungkapkan di situ biar mereka menanggapi seperti apa positifnya, ya. Jangan sampai salah deh. Di sini tidak boleh gibah, ngobrol dewi. Ayo coba dimanfaatkan kesempatan seperti ini untuk bisa memilih paslon yang nanti betul-betul kita dapatkan. Ya, oke, terima kasih. Coba lanjut. Kata lanjut sana. Untuk paslon 1, pertanyaannya apa itu IPTEK dan IMTAK? Dan untuk yang paslon kedua, sesuai visinya menciptakan OSIS SMPN 1 Gambira menjadi organisasi yang harmonis, unggul dan berdaya dalam bidang menjadikan OSIS sebagai wadah menampung segala aspirasi, bakat, potensi dan kreativitas siswa dalam teknologi digital. Pertanyaannya, kenapa hanya di bidang teknologi digital? Terima kasih. Silakan pasangan nomor urut 1. Dulunya IPTEK dan IMTEK itu adalah IPTEK merupakan urusan yang syarat dengan nilai kepercayaan, pemahaman, sikap, perasaan dan perilaku yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang lebih dikenal dengan akronim IPTEK merupakan suatu sumber di mana seseorang dapat mengelola dan menggunakan ilmu pengetahuan. Terima kasih paslon nomor urut 1. Selanjutnya paslon nomor urut 2, silakan utarakan jawaban Anda. Izin menjawab. Sebenarnya untuk visinya tadi, di aspirasi, bakat dan potensi itu bukan dalam teknologi digital saja. Yang dalam teknologi digital itu untuk melatih kreativitas seperti dalam aplikasi editing, Canva, atau membuat cerpen, melukis, fotografi, dan lain sebagainya. Untuk aspirasi, bakat dan potensi itu juga bisa di akademik maupun non-akademik. Ya. Bagaimana jawaban dari kedua paslon tersebut? Bagus. Silakan berikan tepuk tangan. Dan sesi selanjutnya, silakan Pak Buriska yang bertanya. Silakan Buriska.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat karena kalian sudah menjadi pasangan calon ketua dan wakil OSIS ya? Oke. Jadi pertanyaannya Bu Rizka yang pertama, apa motivasi kalian menjadi pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Kemudian berikan alasan kuat agar kami, para guru dan teman-teman kalian ini memilih kalian. Alasan kuat biar kami percaya bahwa kalian nantinya bisa mengemban tugas menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Gitu. Saya minta dari kedua belah pasangan untuk menjawab, tapi saya maunya pasangan dua dulu yang menjawab ya. Oke. Alasannya adalah karena saya ingin mewakili teman-teman yang memiliki bakat dalam teknologi digital dan akademi maupun non-akademik. Seperti melakukan voting atau pemilihan kotak suara untuk melakukan lomba-lomba apa saja yang kira-kira diinginkan untuk siswa-siswi. Di dalam kegiatan proker kami yaitu HKS, Hari Kreativitas Siswa, seperti lomba-lomba digital ataupun lomba-lomba non digital, baik akademik maupun non akademik. Oke. Untuk mengantisipasi hal itu bisa membuat kelompok di setiap kelas untuk membuat karya digitalnya masing-masing. Jadi tidak secara individu. Dan itu bisa mengantisipasi. Ya, benar Bu. Dan bisa untuk mengantisipasi hal yang ada nggak punya smartphone atau hal lain-lain. Ya. Bagaimana dari jawaban paslon nomor urut 2, para audiens dan Bapak Ibu guru? Bagus. Selanjutnya jawaban dari paslon nomor urut 1. Motivasi saya adalah melanjutkan jabatan saya di pondok dan melanjutkan jabatan di SMPN 1 Gambiran. Pernah menyalonkan Radito ambil Sarin Untuk alasan kuatnya sendiri kita itu untuk jabatan kali ini kita memfokuskan pada kegiatan akademik dan non akademik seperti seni dan olahraga. Olahraga itu banyak sekali, mungkin olahraga e-sport dan voli yang diminati teman-teman, dan seni itu bisa berupa digital dan non digital ya, seperti melukis, menggambar atau mungkin membuat poster juga. Bagaimana jawaban dari paslon nomor urut 1? Apakah bisa dijadikan sebagai alasan kuat atas pertanyaannya dari Ibu Rizka tersebut? Bagaimana para audiens menanggapinya? Bisa dijadikan alasan kuat? Bisa dijadikan alasan kuat atas jawaban dari paslon nomor urut 1 tadi? Bisa? Kok ragu, Rek?
Jika tidak bisa, boleh kalian mengutarakan pendapat kalian. Oke, sebentar kita tunggu. Karena selanjutnya kita akan memasuki ke debat visi dan misi proker dan kita akan memasuki debat antara kedua paslon tentang visi, misi dan proker mereka. Langsung aja. Oke. Jika ingin bertanya, silakan angkat tangan. Ayo Bika. Enggak. 2 orang nggak apa-apa. 2 orang nggak apa-apa. 1, 2, 3 berdiri. Kan. Selanjutnya kita akan memasuki yang ketiga, yaitu debat antara visi dan misi antar kedua belah pihak. Visi dan misi serta proker mereka. Baik, silakan dari nomor urut kedua memberikan pertanyaan kepada nomor urut 1 tentang visi misi mereka ataupun proker juga bisa. Pertanyaan yang saya ingin ajukan adalah bagaimana cara kalian bisa membuat OSIS SMPN satu gambiran membentuk generasi emas 2045? Pertanyaan saya terima. Generasi emas 2045 adalah sebelumnya Indonesia di tahun 2045 genapnya di 100 tahun. Dan presiden pertama mengusulkan menjadi generasi emas 2045. Emas itu kan lebih mahal. Emas kan itu lebih mahal. Dan mengusulkan generasi 2045 bisa menjadi generasi emas. Gak paham aku. Ya cekar. Maaf sebelumnya tadi kami bertanya caranya, bukan maksudnya. Caranya adalah menjadi agen perubahan siswa-siswi. Bagaimana para audiens dan Bapak Ibu guru sekalian tentang jawaban dari paslon nomor urut 1? Diterima. Baik. Sekarang kita ajukan pertanyaan. Sekarang kita serahkan ke nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2 tentang visi, misi, dan program kerja pasangan nomor urut 2. Kepada paslon nomor 1 kami persilakan. Kau sanggar ya. Pertanyaannya adalah gimana cara meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan? Kayak teman-teman nggak mau kekeluargaan, gelut aja gimana? Bertengkar. Wow, sangat bersyukur sekali, Pak.
kami akan mencoba mengadakan kegiatan seperti gotong royong bersama dengan membersihkan sekolah. Hal itu akan membuat mereka belajar cara berkolaborasi dan saling mengerti. Kalau bergotong royong, kami tetap musuhan. Di hati rasa gitu. Bukan biasanya kan gitu. Oke, jawabannya adalah kami akan berusaha untuk melibatkan seluruh anggota untuk bekerja sama dalam berbagai hal lain lagi dalam semua kegiatan sekolah, intrasekolah maupun di luar sekolah agar bisa mengaitkan rasa kekeluargaan dan keharmonisan. Sekian. Bagaimana paslon nomor urut 1? Apakah jawaban paslon nomor urut 2 bisa diterima? Bagaimana para audiens? Adakah kritik dan saran dari jawaban paslon nomor urut 2? Mantu rek. Vika tadi nggak jadi pertanyaannya. Sudah. Baik, silakan paslon nomor urut 2. Silakan kamu ambil. Sebentar. Gimana? Mungkin Bapak Ibu Guru ingin bertanya lagi. Bapak Deo, silakan bertanya. Lanjut. Pak Zulfi, silakan bertanya. Juga yang tanya itu hanya ketua OSIS yang akan purna. Sedangkan di sini kita kan mengundang kelas 7, 8, 9. Istilahnya Anda itu perwakilan kelas. Jadi saya tidak tanya ke paslon, tapi saya tanya ke audiens sekarang. Jadi tanya ke istilahnya Anda itu yang dipilih sama Bapak Ibu wali kelas ya untuk mewakili kelasnya. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan pemantik sebenarnya. Jadi untuk nantinya kamu jikalau ditanya teman-teman rek oleh opo mau debat OSIS di sana apa? Nanti kamu debatnya apa nanti seperti itu berarti jawabannya. Nah, salah satu aja perwakilan dari cewek satu, perwakilan dari cowok satu. Gini pertanyaannya. Ini kan sudah menjelaskan visi-misi toh. Tapi selama saya jadi pembina OSIS 3 tahun ya Reno, itu namanya orang menjual produk pemimpin itu biasanya janji-janji tak lah ya loh. Ya, janji di awal terus ketika pelaksanaan zong ternyata tidak dilaksanakan. Pertanyaannya seperti ini. Jikalau Anda nanti menemui akhirnya pasangan paslon ini yang terpilih tidak bisa melakukan program-program yang diutarakan, Anda sebagai siswa-siswi SMP 1 Gambiran 78 yang sudah memilih, bagaimana Anda menuntut visi misi yang sudah disampaikan itu? Jadi Anda menuntutnya seperti apa? Entah kamu demo terus harus itu minta diganti atau kamu langsung menuju untuk perwakilan, maksudnya ketua OSIS yang sudah terpilih untuk menegurnya atau seperti apa? Coba salah satu perwakilan dari cowok, salah satu perwakilan dari cewek. Coba siapa yang berani memberi pendapat? Silakan. Oke, ini dulu. Ayo Yan.
teguran yang pertama itu coba ditanyakan dulu ke ketua atau wakilnya visi misinya itu beneran bisa dikerjakan atau tidak, kecuali kalau misal nanti yang tetap nggak berjalan visi misinya minta diganti saja. Oh gitu. Ya. Evaluasi. Ya. Langsung ibu untuk ganti ketua. Iya, tapi pertamanya kayak coba ditegur dulu. Oh, coba ditegur dulu. Kan sebagai perwakilan kelasnya. Ibu coba ditanya visi misinya beneran bisa ngelakuin atau enggak, atau kayak bisa nggak dilakuin sesuai dengan janjinya, coba ditanyain omongannya itu bisa dibenerin atau enggak. Kenapa nggak kamu tanya mulai dari sekarang? Terus kalau nggak bisa diganti, kalau nggak bisa menjalankan visi misi diganti. Saya diganti visi misi ketuanya. Atau turunkan itu ganti gitu ya. Visi-misinya minta diganti dulu, kalau emang nanti dia nggak bisa lagi buat visi-misinya ditepatin sesuai janjinya, minta ganti ketua aja. Ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau di SMP itu memang organisasinya kalau dari siswa itu memang OSIS. Kalau di SMA itu namanya ada MPK. MPK-nya itu kalian malah justru itu malah di atasnya OSIS yang mengawasi. Majelis Perwakilan Kelas namanya. Nah, di situ Anda bisa berhak untuk memberikan istilahnya atau mengingatkan atau menegur dari OSIS yang bertugas, misalnya ketua OSIS yang tidak bisa menjalankan prokernya dengan baik. Itu malah Majelis Perwakilan Kelas ini tadi, gitu. Oke, itu tadi sudah dijawab dari pihak yang perempuan, perwakilan yang perempuan. Sekarang yang laki-laki coba satu aja untuk mewakili aspirasi dari kelas. Jika ketua OSIS-nya atau wakil ketua OSIS-nya tidak bisa menjalankan prokernya dengan baik atau visi misinya dengan baik, coba salah satu aja. Marvel mungkin. Ayo. Bara ada nggak bara? Nggak ada. Coba satu aja, tolong. Rama, ayo. Des, mana? Jesa. Nggak apa-apa, ayo. Jesa mencolok. Dili, sini. Kopian dewe. Kamu lihat di sana. Niko. Ayo, Niko, ayo. Radito. Ya, Radito ayo, kan. Bisa lihat. Iya. Ganti aja wes. Kalau tadi itu ditanyakan lagi. Ya, diganti misinya. Kalau enggak untuk yang di depan gitu, jadi jangan hanya mendengarkan aja. Untuk selanjutnya saya serahkan moderator lagi. Udah, Pak. Oke, kita kasih kesempatan kepada Pak Zulfi untuk bertanya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
hadiah. Ini hanya satu pertanyaan saja, bolehnya. Soalnya saya ini mencatat sudah 10 pertanyaan. Nah, sebenarnya pertanyaannya sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru tadi, dan yang terakhir disampaikan Pak Vincent. Kalau tadi disampaikan ke audien atau kepada kalian sebagai siswa, sekarang saya kembalikan ke calon ketua dan wakil. Jika setelah dievaluasi baik oleh pembina OSIS atau kesiswaan atau yang lainnya, nah ternyata dalam melaksanakan visi dan misinya dan program kerjanya itu tidak berjalan maksimal atau mungkin bisa dikatakan gagal. Apa bentuk tanggung jawab kalian jika ketika sudah dievaluasi hal itu terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau perlu dicatat ya, karena ada masih 10 pertanyaan. Nah, cuma 2 aja. Yang kedua, sebagai calon, tadi juga sudah disampaikan Bu Rizka, tapi saya belum menangkap apa ya. Kalau tadi ditanyakan alasan utamanya. Sekarang saya minta nanti masing-masing calon bahasa kasarnya menjual diri dalam artian sampai jadi sales, menawarkan diri, menawarkan ke audien. Kenapa harus pilih kalian? Kenapa harus pilih calon 1? Kenapa harus pilih calon 2? Nah, nanti disampaikan. Yang menarik mungkin agar benar-benar apa yang sampai sampaikan itu benar-benar menarik teman-teman yang ada di sini, dan mungkin nanti bisa disampaikan ke teman-teman di kelas. Itu saja 2 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan paslon nomor urut 1 dan 2 mengutarakan jawaban kalian. Silakan berdiri paslon nomor urut 1. Saya ingin jawab pertanyaan nomor 1. Pertanyakan program kalian nggak berjalan gimana? Kita lebih mengembangkan visi-misi kami, dan sebelumnya visi-misi yang dari kami itu bisa kita kembangkan lagi. Kalau misalkan mentok nggak bisa dikembangkan, ya realisasi aku nggak bisa berjalan. Mentok nggak ada jalan lain misalkan. Kita akan menggantikan visi misi kami dengan yang lebih baik lagi. Merevisi visi kami. Misalkan saya tertariknya saat seperti ini itu karena visi-misi kalian. Terus ketika sudah berjalan ada masalah, misalkan nggak berjalan visi-misi yang sudah direncanakan saat ini. Kemudian memang di tengah jalan berupa visi-misi yang itu misalkan tidak sesuai dengan saya saat itu. Itu terus sampai gimana? Ya. Kami akan melakukan musyawarah dengan pembina OSIS atau mungkin dewan guru beserta anggota OSIS untuk mencari jalan keluarnya, Pak. Ya, jalan keluar yang terbaik. Kalau jalan keluar terbaiknya sampai turun. Kalau jalan keluarnya ya turun jabatan sebagai bentuk tanggung jawab berdasarkan yang tadi sama turun jabatan dari OSIS sampai ya nggak apa-apa Pak, karena itu kan memang sudah ya komitmen dan kodratnya. Sadar diri Pak.
Apakah ada Bapak dan Ibu guru lagi yang ingin bertanya? Baik, Bu Ermi lagi, silakan. Nggak apa-apa. Bedul. Oh iya deh, mohon maaf, paslon nomor urut 2 silakan menjawab. Serius. Untuk pertanyaan yang pertama, jika visi misi saya tidak terlaksana suatu hari nanti, semoga tidak ya, saya akan melakukan introspeksi diri untuk saya dan ketua saya, dan juga melakukan musyawarah dengan memanggil seluruh perwakilan kelas untuk menentukan jalan tengah. Jadi kalau hasil musyawarah itu menentukan saya harus mundur, kami harus mundur, kami akan mundur. Tapi jika kami bisa untuk merenovasi visi misi ataupun kegiatan-kegiatan kami sebelumnya, maka kami akan revisi. Oke, sekian. Dan untuk pertanyaan yang kedua, karena kami yakin bisa mewakilkan teman-teman yang memiliki bakat dalam bidang non-akademik dan akademik maupun dalam bidang teknologi digital. Sekian. Bagaimana Pak Zulfi? Baik. Tanpa menghadap HP, kami masa ke depan ke yang ada di sini bisa disampaikan itu tadi sampai jadi marketing yang menjual dari sales yang menjual sendiri. Kenapa kalian semua atau yang ada di sini atau nanti disampaikan ke teman-teman di kelas sampai harus milih saya sebagai ketua OSIS? Ya, tanpa harus ada teks. Silakan pegang mic, langsung ke depan. Sampai harus pilih saya, kalian harus pilih saya karena saya orangnya gini, nanti orang kerjanya gini. Silakan, maksudnya Pak Zulfi itu kalian silakan orasi untuk menjual kalian ke audiens, ke masyarakat lah. Kampanye ya Mas, yang buat kampanye ya. Kampanyenya tanpa media sosial. Diberi waktu 1 menit untuk berpikir. 1 menit untuk berpikir. Setelah itu apa? Sudah selesai ya? Setelahnya penutupan. Baik, silakan paslon nomor urut 1. Insya Allah saya bisa jadi agen kesedihan Insya Allah saya bisa menjadi agen kedisiplinan bagi siswa-siswi dan bisa terbentuknya generasi emas 2045. Dan juga kami ingin menciptakan generasi yang tidak gaptek. Gaptek itu gagap teknologi atau mungkin saya sebut wong sing raruh teknologi malah. Ya itu karena keseharian saya di depan komputer terus. Main game simulator tapi Pak. Kode sih. Tapi nanti belajar buat masa depan, misalnya kayak mau jadi masinis itu belajar gamenya itu tentang teknologi itu.
Dan saya orangnya enak diajak bicara. Tapi bukan kayak Pak Supri yang enak banget diajak bicara, enggak. Kalau cuma bicara biasa enak. Yang pasti saya bukan orang yang gaptek. Ya. Ya. Ya mungkin kalau buat ngedit video dikit-dikit bisa ya. Nah itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan ya. Terima kasih. Jawaban yang sangat bagus dari paslon nomor urut 2. Satu mohon maaf. Oke. Pertanyaan Pak Zulfi. Iya kan. Oke, selanjutnya kita dengarkan jawaban dari paslon nomor urut 2. Silakan. Sebelumnya, kenapa kalian harus memilih kami? Karena saya dan wakil saya yakin bisa menjalankan visi dan misi serta proker yang kami ajukan. Dan kami juga yakin kalau kami bisa seadil mungkin dengan mengadakan voting untuk menampung semua aspirasi, bakat, dan potensi para teman-teman semuanya. Terima kasih. Slogannya nggak ada dari satu pasangan-pasangan. Slogannya nggak ada. Slogan itu kayak, kamu tahu Filipin, betul. Nah, itu namanya slogan. Sepak, semangat, dan kompak. Nah, itu slogan kami. Adanya pantun Pak katanya. Oke, pantun dari paslon nomor urut 1. Iwak sabu-sabu. Ojo lali cobos paslon nomor 1. Jalan-jalan ke kota Bali. Jangan lupa pilih kami. Mantap sekali pantun dari mereka berdua. Paslon nomor urut 1. Bagaimana paslon nomor urut 2? Apakah memiliki slogan juga? Silakan. Mau mahal tak satu, mau naik paslon 01. Bagaimana para audiens dan Bapak Ibu guru tentang slogannya mereka berdua? Oh, Rijal belum? Silakan mengutarakan slogan Anda, Rijal. Tak punya. Ayo Rijal. Paslon nomor 1 ketua dan wakil sudah. Oke. Bakar sampah pakai korek. Jangan lupa pilih paslon nomor 2 rek. Mirip kayak GTV rek. Mantap. Selanjutnya kita menuju ke penutupan akhir debat OSIS 9 Oktober 2024. Semoga dengan adanya debat ini, mohon maaf pembinaan Pak Sultan
Sudah. Oke, semoga dengan adanya debat ini kalian sudah tahu calon nomor urut berapa yang kalian akan pilih. Dan semoga calon nomor urut yang kalian pilih bisa menjadi pemimpin kita 1 tahun ke depan. Baik, saya Maura Mambuatul Khairah dan saya Febi Jarawardani pamit undur diri. Saya kembalikan kepada MC pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih untuk moderator yang sudah mendampingi acara debat kita pada hari ini dengan sangat lancar dan dengan sangat luar biasa tentunya. Semoga penonton yang menyaksikan sudah bisa menentukan mana pasangan calon yang memiliki potensi melakukan estafet kepemimpinan tahun 2024-2025. Jangan lupa pilih pilihan terbaikmu karena 1 tahun ke depan ditentukan dari pilihan terbaik ini. Dan jangan lakukan golput. Cukup sekian, terima kasih telah menyaksikan debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMPN 1 Gambiran periode 2024-2025. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Paslon nomor 3 Bapak Anu, Bapak Edi. Sudah, silakan para audiens dan teman-teman Bapak Ibu guru kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih atas kedatangan.